Baik, alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Amir Rijal, pemaparannya begitu mendalam dan masuk ke akar-akarnya mengenai situasi, kondisi pada zaman kita yang sekarang kita alami. Dan kita juga perlu dilihat pada kenyataannya di negeri kita kan, sekarang banyak sekali, pajak-pajak yang begitu membabi buta ya. Ini mungkin dari efek dari sistem tadi yang narasumber jelaskan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi kedua, ya ini sesi yang sangat penting yaitu diskusi. Puan-puan bisa mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat atau angkat tangan ya. Eee, Sudah ada Tuan Bintang yang angkat tangan. Silakan Tuan, langsung aja open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak Rizal, izin bertanya Pak. Ya, ya. Ini perasaan saya aja atau bagaimana ya? Tapi masyarakat sekarang kenapa cenderung individualis ya? Itu kenapa ya Pak? Ya, Ya ya kan silakan Mir, langsung tanggapi tadi aja. kan sudah saya jelaskan. Kalau orang memakai rasionya semata, maka dia akan mengatakan saya yang terbaik. Kamu enggak. Egosentrismenya besar. Dan dia dididik untuk itu. Dengan mengatakan aku benar, kamu salah. Itu tadi saya jelaskan itu tentang apa perdebatan antara diskusi antara iblis dengan Tuhan. Yang dia protes, kenapa aku harus disuruh menyembah Adam, karena aku lebih baik. Jadi orang merasa lebih baik itu sebetulnya adalah ekspresi di bahwasanya dirinya paling penting. Oleh karena itu individunya yang paling ditonjolkan. Itu satu. Yang kedua adalah dengan kita menjadi pekerja, bekerja buat orang lain, ini membuat kita itu berada dalam satu posisi di mana kita tuh nggak punya akses untuk membuat suatu gerakan yang membalanskan kondisi individu kita itu. Bayangkan kalau misalnya kita bekerja kepada orang lain. Saya bekerja di banyak tempat. Saya pernah jadi pegawai negeri, saya pernah bekerja dengan orang Amerika, bekerja dengan orang Inggris, ya. Saya paham. Bahwasanya jadi pekerja ya tetap aja urusannya adalah urusan individu, nggak ada urusan yang lain. Kalaupun misalnya ada yang namanya serikat pekerja itu bahasa lainnya sebetulnya adalah sesuatu yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu demi kepentingan yang banyak. Nggak ada itu. Nggak ada. Kenapa? Karena bagi saya serikat pekerja itu menuntut naiknya gaji misalnya adalah itulah bahagian dari permainan mereka sendiri gitu. Permainan, kenapa bagian dari permainan itu sendiri? Ya bayangkan gitu. Kalau kita menuntut untuk menaikkan gaji kan artinya kita itu mau tetap jadi pekerja. Makanya wajar sebetulnya orang modern itu sangat individualis. Diurusnya dirinya sendiri, nggak ada gitu. Apalagi gini, sebagai contoh aja, sebagai contoh nih. Saya punya temen, dia punya 3 anak. Semua udah hebat-hebat sekarang, udah kerja semua. Mantapnya satu kerja di Korea. Yang kedua kerjanya di Jerman. Satu lagi kerja di Turki. Coba lihat itu. Dia punya orang tua di Bogor. Jadi, pekerja itu membuat kita tuh semakin jauh dari keluarga kita. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, nah itulah yang dibilang si Jenger kemarin, yang udah kita diskusikan itu, bahwa para pekerja itulah gestalt. Kalau istilah Jenger ya, gestalt itu adalah kesempurnaan orang modern itu adalah kita jadi pekerja.
Bahasa lain kita jadi budak. Apalagi pekerja yang dapat UMR, tinggalnya di Bekasi, datang ke Jakarta, habis di ongkir aja, ya enggak? Sementara kalau bisa orang dia masuk ke dalam sistem transportasi umum, ya begitu. Makin lama makin susah gitu. Saya harap dia bisa menjawab ya, Mas Bintang. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, begitulah Bintang keadaan sekarang ini. Silakan Tuan Puan yang mau bertanya bisa melalui angkat tangan atau melalui chat ya. Assalamualaikum, Silakan. Mir. Dari Pak Tatang. Silakan Pak Tatang. Lanjutin yang kemarin, Mir. Ya, Gimana caranya menjadi Wolfganger sekaligus jadi seorang sufi gitu, Mir. Tip dan triknya. Terima kasih, Mir. Langsung aja Mir. Tang. Jadi kan Wolfganger tuh kalau menurut Ernst Junger, Wolfganger itu artinya pejuang yang independen, yang punya pemahaman yang luar biasa tentang bagaimana menjadi orang tetap baik, tapi nggak tergantung kepada orang lain, dan dia membangun hubungan yang baik pula dengan banyak orang lain yang sesuai dengan dia. Tapi saya Qadir mengatakan Wolfganger itulah sufi. Gitu dia. Sekarang mau tanya, gimana cara jadi sufi? Sebetulnya sederhana aja gini. Balik lagi, apakah kita merasa bahwasanya apa yang saya sebutkan tadi, yang didasarkan atas apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir, itu masalah atau tidak? Kalau kita nggak merasa masalah, itu masalah, ya nggak ada jalan keluar. Karena kita udah nyaman. Nyaman miskin itu. Nyaman itu ada dua, nyaman kaya, satu lagi nyaman miskin. Jadi, kalau kita memahami sebetulnya, oh aku merasa ini memang masalah, nggak betul ini ya. Barulah kita ada keinginan untuk mencari tahu. Jadi, menjadi sufi itu harus dimulai dengan cara saya mencari tahu. Gitu. Karena hanya orang yang mencari tahu lah yang ditunjukkan jalannya. Kalau dia tidak mencari tahu, nggak akan ada jalan itu, Pak Tatang. Gitu. Jadi kalau ditanya, gimana triksnya? Ya nggak ada cara singkat, tapi dimulai dengan saya mau tahu ya, kok bisa begitu ya, gitu. Nah kalau kita mau tahu, baru kita lihat apa salahnya rupanya. Nah kalau lihat dari perspektif ini, saya Qadir mengatakan ini, ya lakukan yang sebaliknya. Kata Syekh Abdul Qadir gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita sebutkan bahwasanya hidup kita ini di luar fitrah, maka kita balik. Kita balik kembali dalam fitrah. Gitu. Apa fitrah manusia yang paling utama? Adalah mengenal dirinya. Kalau kita mau baca. Iqra kita baca kafabi nafsika al-yawma. Bacalah apa yang ada dalam dirimu itu. Tapi dimulai dari rasa ingin tahu. Kalau nggak ada rasa ingin tahu itu, ya nggak ada rasa keinginan untuk mencari itu, menurut saya ya sia-sia gitu. Tapi kalau kita bilang ikra kita baca kafabi nafsi, kebacalah apa yang ada dalam dirimu. Baru kita paham, oh yang dalam diriku ini sebetulnya apa ya? Wapian pusikum apa tetap tubsirun. Wapian pusikum apa tetap akarun. Kenapa nggak kau pikirkan apa yang ada dalam dirimu itu? Dalam dirimu itu ada kekuasaan Tuhan, kata Quran. Makanya mengenal diri itu menjadi paling penting. Jadi kalau ditanya gimana caranya? Pahami dulu. Ini masalah nggak? Kalau kita nggak paham ini nggak masalah, ya udah nggak usah sibuk-sibuk. Gitu. Tapi kalau kita paham, oh iya ya, ini masalah. Aku nggak suka nih jadi masalah. Aku mau cari tahu gimana jalan keluarnya nih. Ya.
Tapi jangan menggunakan logos semata, karena kalau kita menggunakan logos semata, masuklah kita dalam jebakan Mason tadi gitu. Kita harus melihatnya secara menyeluruh. Mengenal diri itu adalah kalau kita pakai perspektif para wali atau para apa ada yang bilang nih nabi yang bilang, ada yang bilang wali atau ahli, itu yang nggak jadi soal. Tapi kita yang lihat dalam orang kita man arapan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia itulah jalan mengenal Tuhannya. Sekarang kita tanya, sudahkah kita mengenal diri kita? Gimana caranya? Ya caranya gampang. Gimana caranya? Ya belajar. Ya belajar sama siapa? Ya cari gurunya. Jadi kalau tanya tips dan triknya ya, dimulai dari niat dulu. Nama menurut niat, saya mau tahu. Nah itulah yang disampaikan, hal yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada Adam. Kenapa Adam itu harus disembah oleh para malaikat pada saat itu? Ya Allah, kenapa kamu mesti nyembah? Aku tahu yang kamu nggak tahu. Terusnya Adam, dia bilang kepada Adam, hai Adam, beritahukanlah mereka itu. Apa kata Allah? Wa alama Adam asmagulah. Ya, Allah memberitahukan Adam nama-nama. Jadi rasa ingin tahu itulah kehebatan utama dari manusia. Kalau dia nggak punya rasa ingin tahu, maka udah deh game over. Manusia itu game over kalau dia nggak punya rasa ingin tahu. Dan celakanya, itulah yang nggak pernah diajarkan di dalam proses pendidikan kita. Kita suruh ngapal aja, nggak suruh nanya kenapa, nggak lihat ke dalam. Gitu. Jadi kalau ditanya, gimana caranya? Ya caranya dimulailah dengan, ada nggak? Rasa nggak ini masalah apa yang saya sebutkan tadi? Kalau itu rasa masalah, ada nggak ingin tahu untuk belajar? Ya kemudian yang ketiga, ya belajar. Cuman tidak ada cara yang apa ya? Tidak ada cara yang eh, eh, cara yang instan itu nggak ada gitu. Tapi kalau kita mau belajar, insya Allah ada jalannya. Karena Allah katakan siapa yang mencari jalan-jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Saya kira gitu ya Pak Tatang. Oke, Mir. Baik. Silakan yang lainnya, tuan-puan, yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, silakan. Nah, ini ada dari Sidia Langga. Apa pertanyaannya? Nggak baca tadi. Sebentar, saya bacakan dulu, Mir. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau begitu bagaimana cara keluar dari sistem kufur ini? Apakah dengan mengambil atau mengadopsi sistem alternatif atau dengan membuat sistem sendiri? Atau seperti apa yang bisa dilakukan, Amir Rijal? Wah, ini lagi-lagi balik lagi. Ya, bukan soal keluar atau tidak, tapi bagaimana kita hidup sebagai sufi di alam ini. Karena nggak mungkin kita keluar. Cuman itu tadi yang pesan Walgenger itu kan itu. Kamu dimanapun kau berada, walaupun kau berada di dalam sistem itu, tapi kau tidak mengikuti sistem itu. Dan pelan-pelan kau mulai membangun apa yang kau rasakan sebagai sesuatu yang harus kau buat. Syabul Qadir bilang gini, ya, dia cuma bilang gini, sebetulnya nggak susah untuk keluar ke mulut ini. Cuman ada nggak orang yang berani, ya? Jadi Syabul Qadir bilang transvaluation of all values.
Kamu harus tinggalkan nilai-nilai itu. Tapi kan nggak mungkin kita tinggalkan itu. Saya udah coba, 10 tahun udah saya coba. Saya akhirnya sampai pada kesimpulan, oh nggak bisa. Harus ada fasenya gitu. Fasenya adalah dimulai dengan fase pemahaman dulu. Bagaimana sebetulnya adalah jalannya. Apa masalahnya, masalah fundamentalnya apa, dan apa jalannya. Menurut saya, kalau kita udah mendiskusikan ini, sebetulnya itu adalah bahagian dari kita untuk memahami secara discernment, secara tajam apa sih sebetulnya soalnya gitu. Kalau kita udah tahu apa sih sebetulnya soalnya, mudah bagi kita untuk keluar. Kita mudah dari jalan keluar. Karena kalau kita nggak memahami apa soalnya, bisa jadi karena kita hidup di kotak yang itu juga, atau di dalam sistem itu juga, bisa jadi kita nggak merasa, atau kita sedang merasa baik, tapi sebenarnya kita sedang merasa dualisme juga, gitu. Dengan mengatakan orang lain jelek, dan kita mengklaim bahwa diri kita baik, itu aja ada masalah. Gitu sih di Erlangga itu. Jadi yang terpenting sebetulnya apa? Niat, balik lagi yang dibilang, yang saya sebutkan ke Pak Tatang tadi. Ya. Lihat nggak ini bahwasanya masalahnya memang ini, kita hidup dalam sistem ini. Gimana jalan keluarnya? Niatkan, lihat ke dalam, tapi pahami dulu bahwasanya aku memang nggak suka hidup nih kayak gini. Kalau kita suka, habis cerita. Dan nggak ada lagi yang bisa dicakapkan. Tapi kalau kita nggak suka, iya ya. Tapi begitu kita tahu kita nggak suka, pada saat kita marah kepada sistem ini, dan kita menolak sistem ini, itu bisa jadi masalah. Kenapa itu bisa jadi masalah? Karena kalau menurut ajaran Sufi, kita nggak boleh marah. Nanti kita diskusi lebih lanjut itulah. Jadi ajaran Sufi itu sebetulnya kita memahami diri kita. Mungkin saya kira nanti karena terlalu banyaknya materi yang akan kita sampaikan, saya berharap nanti kita bisa buat satu lagi sesi untuk membahas masalah cara hidup Sufi lah. Gitu. Tapi intinya adalah kita bilang harus pahami dulu. Do you think this is the fundamental problem? Unless you don't understand bahwasanya ini fundamental problem kita, nanti kita jatuhnya ngeluh. Sementara ngeluh itu tidak dibenarkan dalam perspektif Walgenger atau Anar atau Sufi. Nggak boleh kita mengeluh. Karena kalau kita mengeluh, kita itu masuk ke dalam pola dualisme. Itu paling disukai mereka itu. Itu makanya, ya kan, memahami ini harus dimulai dengan satu pemahaman yang jelas gitu. Kita nggak boleh mengeluh. Dalam agama nggak boleh mengeluh. Tapi kita memahami, oh itu masalahnya. Sekarang kalau aku udah tahu masalahnya, jalan keluarnya aku udah tahu, wah aku mesti belajar. Cara utamanya cuma begitu. Ada niat belajar berguru. Kemudian ada niat belajar berguru, kemudian kita tuh berinteraksi sama proses pelajaran, dan itu nggak ada yang gampang. Nggak ada yang cepat maksudnya. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara keluar daripada sistem, ditanya oleh si Erlangga tadi, jawab saya sederhana. Apakah si Erlangga merasa ini masalah? Satu, oh iya saya menganggap ini masalah. Oke, kuatkan niat, cari tahu. Bagaimana kalau kita keluarnya? Iya, balik lagi pertama tadi. Pahami dulu apa masalahnya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, lakukan yang sebaliknya. Itu jalan keluarnya. Misal, tadi disebutkan gitu. Jangan kamu melakukan sesuatu itu karena sifatnya adalah sesuatu yang di luar kamu. Lakukan sesuatu yang dari dalam. Tadi kan kita bilang progresivitas, evolutif. Tunggu dulu, ajaran itu tunggu dulu. Kita lihat dulu ajaran yang dibilang Tuhan mana. Yang dibilang Tuhan kan adalah yang penting kau itu mengenal dirimu terlebih dahulu.
Peran yang terpenting dari yang terpenting dalam ajaran Islam adalah mengenal Tuhan. Kalau tidak, Allah tidak mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah nggak ngampunkan dosa syirik, semua dosa yang lain itu diampunkan. Yang nggak diampunkan Tuhan, lihat nanti surat An-Nisa ayat 50-an berapa lah gitu kan. Ya, yang nggak diampunkan itu syirik. Yang syirik itu artinya apa? Kamu nggak kenal Tuhan. Sampai kapanpun nggak diampunkan, yang lain diampunkan. Artinya kita bilang, oh iya ya. Tapi kan lagi-lagi jangan terlalu ekstrem kiri, ekstrem kanan gitu. Sesat ujung jalan, balik pangkal jalan. Pengalaman saya nggak bisa aja terlalu balik pangkal jalan, terlalu jauh. Makanya kita pakailah surat Ar-Rahman ayat Ar-Rahman al-Qur'an lakal insana lamahul bayan asyamsu wa kamaru bihusban. Itu kan kalau kita lihat anjat sampai ayat 8 ayat 9 itu apa? Jangan kamu keluar dari mizan, ya kan? Ada yang hafal nggak itu? Ayat 8 atau ayat 9 itu. Jangan kamu keluar dari mizan, kita tuh seimbangkan gitu. Yang selama ini terlalu pakai rasio semata, nggak pakai kalbu. Mulai kita, oh iya aku belajar kalbu ya. Nggak bisa pakai akal semata. Kalau aku pakai akal semata, aku jadi orang modern. Nah kalau aku pakai akal, bukan rasio maksudnya ya, dan juga pakai kalbu, ada balance antara itu, maka sebetulnya aku bisa hidup dengan baik di alam modern ini. Gitu. Itulah sufi dalam masyarakat modern. Saya kira begitu ya, si Dia Rangga. Kalau ada komentar lain, Begitu jawabannya Sri Erlangga. Ada pertanyaan lagi, Sri Erlangga? Dia kan mic-nya itu enggak ini jadi melewat chat, Mir. Mir, berarti kalau itu kan apa namanya? Kadang kan kalau orang yang sekarang kan minta dicontohkan yang sederhana biar mudah dimengerti gitu, Mir. ya Apalah contoh sederhananya biar ngeh gitu. tentang apa? Ya, tentang tadi yang ditanyakan itu Erlangga itu. Ya, ya itu tadi kalau kita merasa, kan secara sederhana kan gini, kalau kita merasa ini kok ada masalah, terasa ada, terkatakan tidak. Saya mencoba menjelaskan, itu semua terjadi karena kita nggak mengenal totalitas yang ada, apa yang berpengaruh pada kita, dan apa reaksinya atau langsung efeknya kepada diri kita. Maka bisa jadi, walaupun kita mengaku kita ini murid Syaikhul Qadim, bisa jadi kita itu sebetulnya adalah mengikut ada jejak-jejak setan atau jejak-jejak iblis dalam diri kita. Kan itu. Apa jejak iblis dalam diri kita tadi? Misalnya, kalau kita pakai logo, saya lebih pintar loh dari kamu. Maka muncul kesombongan itu. Kesombongan itu tidak bisa, nggak pernah dibenarkan dalam agama. Kan simpel itu. Kemudian kita mengatakan, oh kamu itu kafir. Pada saat kita mengatakan kamu itu kafir, jangan lupa. Kita ini bisa jadi juga kafir. Karena kafir itu artinya tertutup. Kan gitu. Itu very simple sebetulnya kan gitu. Dengan mengatakan katanya, oh, itu makanya perjuangan yang paling besar itu, kata Rasul adalah pada saat para sahabat ngomong kepada beliau, ya Rasul, pada saat kita sudah perang dari perang Badar, kita sudah melakukan perang yang sangat besar ya. Oh tidak, kata Rasul. Perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsumu.
Bagaimana kita mau perang lawan nafsu kalau kita nggak kenal diri kita? Maka itu jalan utamanya adalah mengenal diri. Jadi nafsu itu ada macam-macam, ada nafsu amarah, ada lawamah, ada supiah, ada istiqomah, ada apa? Ada apa satu lagi ya? Mutmainah misalnya, gitu. Harus kita kenal dan dalam diri kita. Nah, begitu kita paham ada dalam diri kita, baru kita bilang. Itu kan saya mulai selalu mengingatkan itu. Surat Asam kalau nggak salah ya. Falhamaha bujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada bujuraha wa taqwaha. Bujuraha itu apa? Kejahatan. Wa taqwa itu apa? Kebaikan, takwaan. Jadi dalam diri kita ini ada setan juga, ada malaikat. Nah, kalau kita nggak kenal bahwa kita ini sebetulnya sedang mengikuti setan, atau kita mengikuti iblis, karena kita nggak kenal dengan diri kita. Maka kita marah-marahi orang, dan kita merasa kita paling benar. Hati-hati dengan itu. Kenapa? Karena surat Al-Kahfi ayat 103, 4, 105, kalau nggak salah. Nanti perlu dicek. Gitu. Boleh jadi kamu sedang merasa berbuat baik, lalu kamu nggak ada kebaikan dalam diri kamu. Jadi itu simple aja gitu. Jadi mengenal diri gitu. Gimana cara mengenal diri? Balik lagi ya belajar gitu. Tapi kita mulai paham. Ya, kita mulai paham gitu. Bahwasanya oh iya ya, aku harus mengenal nafsu. Ya. Kalau kamu ngikuti hawa nafsumu, nggak bisa. Nggak bisa kamu akan menjadi orang yang dekat oleh Tuhan dalam jalannya. Kan gitu. Kalau kita misalnya udah paham, oh iya ya, baru kita bilang, oh aku tahu. Makanya kalau gimana kita? Bisa kita lawan setan? Ya nggak bisa. Kita cuma bisa minta tolong kepada Allah untuk supaya kita itu tidak dipengaruhi setan. Gimana caranya? Agar supaya kita paham. Allah kasih tahu kepada kita. Tapi kita siap untuk melakukan pencarian atau kita siap untuk belajar. Biasanya ada jejak-jejak setan dalam diri kita. Begitu dia datang baru kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya dari setan. Itu ada gangguan setan. Waswisufi sudurin nas. Yang ada dalam diri kita. Kalau kita nggak memahami bahwa itu setan, kita anggap pula itu malaikat. Karena kita klaim diri kita itu paling benar. Pada saat itu kita terkena yang namanya surah Al-Kahfi 103, 104, 105. Boleh jadi kamu melakukan sesuatu, baru nggak ada kebaikan dalam dirimu. Coba bayangkan itu, betapa bahayanya. Tapi begitu kita memahami itu, ya, ini pengalaman saya lah. Begitu kita memahami, kita itu harus kembali ke fitrah, kita harus mengenal diri kita, mudah kita hidup di zaman ini. Karena kita tahu kita jalannya, bukan begitu jalannya. Kalau kita udah tahu jalannya bagaimana cara agar supaya kita bahagia, ya. Nah itu ingat yang dibilang Wolfgang itu gitu. Yang dibilang dalam diskusi kita sebelumnya itu, kalau kamu sudah tahu bagaimana cara bahagia melalui masuk ke dalam dirimu, mengenal dirimu, dan kau tuh berkomunikasi dengan suatu frekuensi yang lebih baik gitu ya, yang mengatur alam semesta ini, maka kau masuk ke dalam bahagia yang lebih dalam. Itu yang disampaikan Mbak Dina sebetulnya dalam beberapa diskusi yang kita lakukan. Jadi kuncinya balik lagi kita bilang kuncinya balik lagi saya bilang pahami ini soal. Kemudian yang kedua ada niat untuk belajar dengan melakukan yang sebaliknya, ya kan gitu. Kan simpel kan gitu. Dari 4 hal itu kan simpel. Kamu jangan lakukan yang sesuatu yang di luar fitrah. Cobalah mulai belajar untuk melakukan sesuatu yang dalam fitrah. Simpel kan? Yang kedua,
kamu jangan hanya pakai logos semata. Pakailah logos, pakai juga kalbu, pakai juga jiwa. Pakai juga bagaimana caranya adalah agar supaya kamu itu masuk ke dalam frekuensi Tuhan. Beda kan? Kemudian yang ketiga, elitisme. Ah, ini Amir James selalu bilang gitu. Ya. Kita nggak bisa harus berjamaah. Tapi jemaah itu adalah orang-orang yang harus dia itu sudah mau mencari dan sudah sadar dan sudah mengerti dirinya, baru dia bisa jemaah. Kalau nggak ya bertengkar. Karena dalam dirinya itu tadi masih konflik dalam dirinya, masih banyak sifat-sifat apa jejak-jejak sorry itu saya gitu ya, iblis atau setan dalam dirinya, ya nggak bisa. Karena bisa dia mengikuti orang lain yang lebih baik dari dia. Orang bisa mengikuti orang lain yang lebih baik dari dia itu adalah orang yang tawadu, orang nggak sombong, orang yang paham bahwa segala sesuatu itu bisa saja kebenaran itu datang dari manapun. Saya kira gitulah, Kang Indra. Baik, Mir. Mungkin kalau abad ibaratnya kita kan hidup di satu sistem yang sama. Di ibarat Ya. kalau contoh lah misalnya kita itu seperti ikan dalam satu kolam yang sama gitu, Mir. Nah itu dia. Ya. Apakah kita ini harus berbuat seperti ikan mujair, bikin kolam dalam kolam? Apakah kayak ikan lele mungkin bikin terowongan? Atau kayak keong mungkin dia sesekali naik untuk menyimpan telurnya di darat walaupun di kolam itu sendiri. Oke. Atau mungkin kayak yuyu gitu yang bikin apa namanya jebol tuh kolam gitu. Mungkin gitu Mir yang biar orang ngeh gitu kadang kan kalau bahasa sufi ini kan dalam gitu. Orang kalau Iya, yang belum punya background tasawuf bingung gitu pastinya apalagi orang-orang modern kan. Ya itu tadi. mungkin bisa ditambahin Mir. Ya, itu tadi. Jadi jangan memakai ukuran-ukuran yang terukur dalam bicara tentang tasawuf semata. Karena nggak relevan. Makanya baliklah itu yang saya bilang tuh. Kata Syaikhul Qadir, it proves that what happened in life occurs simultaneously on three levels. The outward, the inward, and the hidden. Be patient. Kata Syaikhul Qadir nih ya kan gitu. It is not what you have been taught. Jadi saya ingin katakan, dalam kehidupan itu kamu harus mencoba melihatnya dari 3 level. Outward maksudnya adalah muluk atau dunia. Inward atau maksudnya malakut. Ya kan? Atau alam malaikat, alam gaib. Dan kemudian the hidden dalam jabarut, alam ketuhanan. Jadi kalau kita bicara tentang tasawuf, mau nggak mau kita harus masuk ke alam malakut. Nggak relevan lagi kita berada di alam muluk. Tapi kita nggak meninggalkan alam muluk itu. Kita naik ke atasnya. Gimana caranya itu? Ya itulah belajar tasawuf. Betulnya kan bisa. Gimana caranya? Caranya kenal diri. Kemudian caranya gimana? Jangan ikuti nafsumu. Kalau kamu nggak ikuti nafsumu, masuklah kamu ke alam malakut. Karena kata hadis Nabi mengatakan, jikalau hati manusia tidak dikelilingi oleh setan, oleh sifat-sifat setan,
Karena dia mengikuti hawa nafsunya, maka nampaklah olehnya rahasia kerajaan langit. Artinya dia masuk ke dalam alam malakut. Simpel kan? Kalau sholat contohnya. Sholat kan kita biasalah wudhu. Nah kemudian takbiratul ikram. Dan itu kemudian apa? Baca Fatihah. Kemudian dia itu ruku. Kemudian sujud. Ya kan? Duduk di antara dua sujud, salam, selesai. Sekarang tanya, pada saat kita sholat, siapa yang kita ingat? Allahu Akbar. Aduh mah enak banget tuh tadi itu tempe goreng. Ada nggak orang gitu? Sering kan? Saya sering, kalau tuan-tuan saya nggak tahu lah. Artinya kita sholat pada level syariat, tapi kita itu tidak mengingat Tuhan pada level malaikat atau batin. Apa yang terjadi? Araitallahu yukadzibu biddin. Ya kan? Celaka tuh orang sholat. Orang yang lalai dalam sholatnya celaka. Jadi orang sholatnya bisa celaka, kata Quran. Iya kan? Kenapa bisa begitu? Itulah tadi, maka kita perlu meningkatkan kualitas pemahaman akan diri kita. Gimana caranya agar supaya kita sholat itu ingat Tuhan. Ya bagaimana kita mau ingat Tuhan, kita nggak ngerti diri kita. Nggak ngerti dalam diri kita itu ada iblis. Nggak ngerti dalam diri kita ada jejak-jejak setan. Bagaimana kita mau ingat Tuhan? Jadi bohong kalau ada orang yang sholat, tapi dia masih melakukan pekerjaan keji dan mungkar, ya, atau naik ke level yang lain, bahwasanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya kaum mukmin. Mi'rajnya itu artinya apa itu mi'raj? Wa analladzi yasra bi 'abdihi lailam masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayatnya kan itu kan. Maha suci Allah yang telah yang memperjalankan hambamu, abdinya, bukan Muhammad ya, abdinya, ya, ilal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Masjidil aqsa itu apa? Masjidil aqsa itu ya adalah sesuatu yang sifatnya sidratul muntaha, ya kan? Kan itu cuma ada dalam satu ayat. Kata-kata sidratul muntaha itu dalam Quran cuma ada dalam satu ayat aja itu. Tapi kalau kita nggak tahu, karena kita nggak belajar tentang diri kita, konsekuensinya apa? Ya lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat apa artinya? Fawailul lil, neraka. Sholat masuk neraka ya? Jawabnya sederhana, karena kita tidak mau meningkatkan pemahaman kita dari outward menuju inward. Itulah pentingnya yang bilang Syekh Abdul Qadir ini. Dalam kehidupan itu, kita selalu berpikiran outward saja, karena kita diajarkan dengan logika semata. Kita tidak diajarkan dengan malakut. Gitu. Bahayanya pola pendidikan Mason itu begitu. Makanya maaf maaf mengatakan ini, tapi kawan saya bilang IAIN itu segala sesuatu dipakai berdasarkan logos. Semua dilogoskan, ini nggak bisa belajar agama dilogoskan semua. Tapi dia gara-gara itu jadi sarjana. Udah.
Sarjana agama bisa kerja, tapi hakikatnya nggak dapat. Karena agama nggak bisa hanya dilogoskan. Nggak bisa juga kalau nggak pakai logos gitu. Makanya balik lagi, itulah pentingnya kita memahami tentang diri kita. Alif lam mim, hanya Tuhan yang tahu itu. Ya nggak bisa lah kalau cuma bilang gitu. Alif lam mim, ya kan? Apa itu alif, apa itu lam, apa itu mim? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ya kalau kita udah tahu alif lam mim, dalikal kitabu. Jadi kan bacalah kitab yang ada dalam dirimu itu. Bukan kitab Al-Quran yang kita suruh baca, tapi kitab yang ada dalam diri kita. Karena pada hakikatnya, lihat dari sejarah, Al-Quran itu adalah cerita tentang orang-orang dalam perjalanan menuju Tuhannya. Bukan Al-Qurannya yang dibaca tanpa pemahaman. Kisahnya, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhubnya Ibrahim, suhubnya Musa. Itu yang dibaca. Bukan kita baca Al-Quran, pintar baca Al-Quran, tapi nggak baca suhubnya, nggak baca tentang bagaimana Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak baca bagaimana Nabi Musa alaihissalam, prosesnya bagaimana ya supaya berjumpa dengan Tuhannya. Akibatnya ya fawailul lil musallin. Nah itulah pentingnya ajaran sufi di dalam masyarakat modern. Kalau kita mau keluar ini, jadi kita makin lama makin makin masuknya ke dalam. Itu yang dibilang Wolfganger gitu. Itu Erlangga tadi ada nulis sesuatu tuh. Tolong bacakan tuh. Gimana? Apa itu? Kang Indra. Saya nggak bisa Baik, baca. baik Mir, sebentar. Jujur Ami Rizal, yang saya pahami bahwa kebutuhan primer atau dasar manusia itu kan ada 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan sandang kita mayoritas diproduksi oleh pabrik-pabrik dari Cina. Sekalipun tidak diproduksi dari sana, kainnya diimpor dari sana, lantas dijahit dalam negeri. Kedua, kalau pangan, setahu saya pupuk. Kita datang banyak dari Ukraina, Chile, dan lain-lain. Komoditas pangannya mayoritas datang dari Amerika, jagung, susu, keju, Cina, buah-buahan, dan sayuran. Vietnam utamanya beras. Untuk papan pun masih tergantung dari negara-negara lain. Oke. Begitu Mir. Jadi apa pertanyaannya? Jadi Enggak Erlangga ada, belum ada pertanyaan. ya, Jasuke itu apa tuh? Jasuke itu. Jagung, susu kedelai Mir. Ini bahasanya sudah itu Singkatan. beda generasi. Jadi otak generasi tua ini nggak ngerti. Oh, untung mau tanya ya. Ya, balik lagi itu saya bilang gitu. Jadi kalau kan Syabul Qadir bilang gini, ya kalau kamu pahami jalan ini, pada saat dalam buku Jalan Menuju Tuhan, Syabul Qadir pernah bilang gini, pada saat logika kamu nggak bisa lagi jalan, ya, maka tasawuf jalannya. Kan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu Syabul Qadir selalu bilang kayak gitu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dia ambil dari surat Al-Kahfi. Kalau kamu bertakwa wa yu'allimukumullah, Allah akan beri kamu ilmu. Kan Syabul Qadir nggak bilang gitu. Dia bilang gini, kalau kamu bertakwa kepada Allah, kau tahu aja jalan keluarnya. Ah, gitu maksudnya.
Tapi kita nggak serius sekali memahami takwa itu apa sih sebetulnya takwa itu. Padahal saya berkata bilang wattaqullah ya limukumullah. Dari surat Al-Kahfi. Kalau nggak silap itu. Atau Al-Baqarah kalau nggak silap itu. Wattaqullah ya limukumullah. Wattaqullah ya limukumullah. Siapa yang mengamalkan ilmunya kata Rasul, maka dengan serius, maka dia akan diberitahukan sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi dengan perkataan lain, apapun masalahnya kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, dengan makam-makam tertentu, harusnya selalu ada jalan keluar. Bukankah ayat 1000 dinar, siapa yang tahu ayat 1000 dinar di sini? Ayat 1000 dinar itu kan bilang begitu, kalau kamu bertakwa kepada Tuhan dengan sebenar takwa, maka kamu akan diberikan rezeki yang nggak disangka-sangka. Kalau kamu bertawakal ilallah, maka Allah akan memberikan kamu semua kebutuhanmu. Jadi kalau kita bahasanya adalah apa? Bahasanya adalah kalau kita mengerti jalan Tuhan itu, jangan takut karena Tuhan akan nolong. Balik lagi itu yang dibilang Mbak Dina kemarin. Ya masalahnya kita nggak kenal Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak kenal diri kita. Nggak tahu kita jalannya. Kalaupun kita tahu, kita logoskan semata atau kita hafalnya nggak kena. Karena kalau kita logoskan, kita hafal, kita bisa kena fawailul lil musholin itu. Celaka juga kita. Oleh karena itu mestilah kita meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita dari muluk, malakut, jabarut. Ini ajaran Syekh. Dari yang namanya tadi apa? Outward, inward, kemudian hidden. Dalam bahasa umumnya adalah dari yang namanya tersurat, kemudian tersurat, dan kemudian tersirat dan tersuruh. Itu aja kan. Cuman kita nggak sampai itu. Kita nggak sampai ujung belajarnya gitu. Kita belajarnya nggak total gitu. Ya nggak bisa. Nggak kafah dia. Gitu. Apalagi itu tambahannya itu Kang Indra. Saya nggak bisa baca soalnya. Oh, baik Mir, sebentar. Ya, terbayang baju koko, peci, sampai masjid kita belum bisa produksi mandiri, setidaknya berusaha. Maka bagaimana caranya kita khususnya umat muslim menjadi abdillah mengabdi pada Allah kalau sandang pangan papan kita masih sangat tergantung pada negara, umat, bahkan agama lain hanya untuk sekedar beribadah. Apalagi mereka pun memenuhi semua kebutuhan kita lebih dari kebutuhan primer kita yang tiga tadi. Jadi ini Mir, Erlangga kan hidup di kota, jadi keresahan orang kota nih. Kan kita udah tahu nih Pak, sistem sekarang nih kan sudah terstruktur kan, ibaratnya mengborgol kita lah gitu dari segala sisi. Mungkin bagaimana cara kita untuk itu tadi, untuk keluarnya gitu. Nggak ada keluar. Kan tadi kita bilang jalannya ke dalam, nggak boleh keluar. Karena kalau keluar nggak akan ada jalan. Jalan ke dalam. Kenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita semakin dekat kepada jalan menuju Tuhan, baru ada jalan keluar. Emangnya saya nggak berada dalam posisi itu? Sama. Emangnya saya tidak mencoba melakukan apa yang diperintahkan Syekh gitu. Sama 10 tahun saya lakukan itu. Tapi saya sekarang udah memahami di mana salahnya. Masalahnya kita
tidak menuju ke dalam, kita menuju keluar. Begitu kita menuju ke dalam, artinya kita kenal diri kita kenal Tuhan kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kan ada Allah katakan tadi, Allah akan kasih kamu jalan keluar kok. Jangan pakai logos gitu. Karena kalau pakai logos, tadi kita bilang nggak mungkin pakai logos itu. Syekh Abdul Qadir mengatakan, pada saat logos itu mandek, ya kan? Maka tasawuf jalan keluarnya. Kenapa? Allah akan berikan jalan. Ya nggak boleh juga terburu-buru. Waduh susah dia begini. Ayo kamu bilang susah makin susah. Makanya saya bilang, jalannya ke dalam Tuan Erlangga. Jangan keluar. Gimana jalan ke dalamnya? Kenal dirimu. Belajar tentang kenal dirimu. Belajar kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kenal diri kita, kenal Tuhan, mudah, hidup itu mudah. Tapi saya begini-begini, nggak ada tapi. Kalau kita udah kenal Tuhan, hidup itu mudah, gitu aja jawabnya. Karena kalau kita masih mendua, mengatakan, waduh, negara ini parah, ini begini, begitu. Kita sebenarnya nggak kenal Tuhan, karena nggak boleh. Ya. Tidak ada dualisme dalam agama. Emangnya para bankir itu Tuhannya bukan Allah? Emangnya Tuhan itu beda-beda? Kan enggak. Masalahnya mereka nggak kenal Tuhan aja. Jangan katakan juga mereka itu nggak punya masalah. Masalahnya besar. Terus saya Abdul bilang masalah bankir itu ada dua yang dia harus kita pahami. Satu, dia takut mati. Ya kan? Yang kedua, dia takut nggak dicintai orang lain. Nah itu saya Abdul menjelaskan itu. Jangan kalian pikir. Bahwasanya dia kalau dia itu jadi presiden, udah deh semua enak. Enggak. Kalau dia tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan, pasti dia nggak enak itu. Pasti. Jadi balik lagi gitu, nggak ada jalan keluar, yang ada jalan ke dalam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal jalan menuju Tuhannya. Gitu. Siapa dia kenal Tuhannya, maka selesai urusannya. Begitu, brother. Ya Tentu. begitu sih Erlangga. Nah, ini Tapi ada ya ya tambahan Mir dari Budina yang nulis nih. ya Kalau ya. kita mengenal siapa diri kita, kita akan ingat bahwa innallaha ma'ana. Maaf, ini dari Budina. Gitu Mir. Ya, ya betul itu. Kalau kita mengenal siapa diri kita, maka kita innallaha ma'ana ya. Ya kan? Iya betul. Jadi kalau kita mengenal Tuhan kita, ya, nah ini udah masuk ke level Jabarut sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita cerita sufi, tasawuf kan gitu. Jadi kalau kita pakai referensi kita tentang ketuhanan dan gitu ya, maka Allah itu kan dekat. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi leher kita. La tahab la tahzan. Inallah ma'ana. Ya kan gitu. Aku tuh serta sama kamu. Itu yang dibilang Bu Dina itu gitu. Kalau kita kenal diri kita, tapi orang nggak kenal kita mana sih Tuhan gitu. Gitu. Kamu jangan takut kamu, jangan bersedih. Aku dekat pada engkau, kan gitu. Walaupun laisa kamitslihin syai, kan gitu. Tuhan itu laisa kamitslihin gitu. Hanya bisa dipahami dengan pengalaman pribadi. Karena dia apa? Tuhan itu apa? Wal awalu wal akhir wal dahir wal batin gitu.
Itu dalam wir kita baca itu wal awal wal akhir wal dahir wal batin. Dia awal yang akhir. Dia dahir dia batin. Dia juga. Jadi Allah menciptakan engkau dan perbuatan engkau. Bukan engkau yang Muhammad yang melempar, aku yang melempar. Jadi dengan perkataan lain kalau kita itu mengenal diri kita dan kita mengenal Tuhan kita. Tuhan itu serta sama kita gitu. Gimana caranya? Ya belajarlah prosesnya. Tapi kan kita bilang muluk, malakut, jabarut. Yang kita bicarakan itu alam jabarut. Alam jabarut itu adalah alam di mana kita itu mengalami. Gak bisa diceritakan lagi. Sama kayak misalnya kita makan durian enak nggak? Enak. Apalagi durian, kalau orang Medan bilang kucing titun. Kucing titun itu warnanya kuning, kemudian kayak kucing lagi tidur, wanginya mantap, ada pahitnya dikit, kemudian rasanya manis pahit di ujungnya dikit gitu. Wah, luar biasa. Terus nanya, gimana Mir rasanya makan durian? Gimana saya bilangkan itu? Ya, cuma dengan yang tadi itu. Tuh. Kemudian yang terakhir saya bilang, kau cobalah. Dan itu yang dihilangkan dalam sistem modern itu. Itu yang dihilangkan. Cobalah, gimana cara nyobanya? Sederhana, gini, saya kasih contoh. Adakah dari kita orang-orang teman-teman di sini yang nggak pernah mimpi? Kan nggak ada, semua orang pernah mimpi ya kan? Betul kan? Sekarang saya tanya, mimpi itu biasanya kalau Anda mimpi, itu biasanya apa? Kita berjalan, ya kan? Atau kita berlari, atau kadang-kadang terbang. Kadang-kadang macam-macam, intinya bergerak. Betul kan? Sekarang kita tanya, aku mimpi kemarin. Bisa kita perdebatkan tuh dengan orang? Nggak bisa kan? Kenapa? Orang mimpi dia punya pengalaman mimpi. Nah, tetapi karena kita itu hidup di zaman Mason, dengan logos, maka kita bilang, itu bunga-bunga tidur. Mana ada mimpi, kita bilang. Tapi kan nggak betul. Mimpi itu ada. Pengalaman kita akan mimpi itu, kan sesuatu yang kita sebut sebagai apa? Pertama, dia formless. Nggak bisa dibilang, aku ada tahu rasa, aku pengalaman. Yang kedua, dia tidak ada ruang dan nggak ada waktu. Dia nggak ada lagi pakai ruang dan waktu. Iya kan? Orang pengalaman kan bisa jadi kita jumpa orang meninggal. Kok bisa jumpa orang meninggal ya? Nggak ada ruang, nggak ada waktu. Itulah dia formless itu. Itulah yang disebut dengan kesadaran itu. Tapi karena kita hidup di zaman yang kita sebut dengan Mason, kita bilang mana ada itu, nggak diterima itu, nggak bisa diukur itu. Padahal subjektivitas pengalaman itu sesuatu yang saat sekarang ini di fisika kuantum dipahami dan diakui. Nanti tuan-tuan boleh dengar namanya Federico Pagin. Federico Pagin ini adalah orang Italia yang tinggal di Amerika. Dulunya dia pertama kali yang membuat Intel itu, apa namanya, motherboard Intel, dia yang pertama kali buat. Tapi akhirnya dia mendapat pengalaman spiritual dan dia mengatakan bahwasanya manusia itu mau nggak mau harus punya kesadaran, dan kesadaran itu adalah sesuatu yang melekat di dalam enhancement, di dalam medan. Jadi kalau misalnya ada elektron ini sebetulnya nggak bergerak. Yang bergerak itu sebetulnya medan itu. Itulah kesadaran itu. Kita sadar atau tidak? Dalam bahasa yang sederhana begini. Sekarang saya tanya, kalau misalnya ada namanya gelombang di laut itu kan datang kenapa? Adanya kenapa? Karena ada laut kan? Kalau nggak ada laut, nggak ada gelombang.
Nah, itulah yang disebut dengan pengalaman batiniah itu. Ada itu. Cuman nggak bisa diceritakan. Yang bisa, ya saya bisa share. Cuman yang terpenting Anda itu bagaimana caranya merasakan. Dan kemudian efek dari merasakan itu adalah bentuk-bentuk keyakinan yang luar biasa, bentuk-bentuk tambahan ilmu yang lain, dan bentuk-bentuk kebaikan. Jadi rahmat. Jadi dengan demikian sebetulnya adalah balik lagi. Balik lagi apa? Balik lagi itu menarapkan nafsu pada bahu. Innallaha ma'ana. Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kamu. Gimana itu ya dialami. Ada syaratnya. Ya kan? Syaratnya apa? Jangan ikuti hawa nafsumu. Syaratnya apa? Jangan kamu ikuti hayalmu. Syaratnya apa? Jangan kamu ikuti kehendakmu semata. Gitu. Itulah yang disebut Syekh Mullah Syekh Habib dalam Panafilah. Jadi kalau kita sering baca Panafilah, ada yang sering baca ya? Atau sering ngamalkan? Di Panafilah dijelaskan itu. Ya kan? Dia jelaskan. Pahanian liman masya bitariki jikirillah mutaki dan soihan hayan yakunu arifan billah. Itu kata Maulana Habib dalam diwannya Panafilah. Kalau kamu udah pahami itu, berjalan kamu. Ditariki jikirillah dengan mengingat Tuhan. Tapi kamu hati-hati juga jangan berjalan tanpa mutaki dan soikan hayan yakunu arifan billah. Kamu harus ingat. Belajarlah kamu dengan syekh yang hidup. Jadi sebetulnya kita gitu, kita itu udah diajari syekh kita untuk ini loh jalannya. Tapi karena kita tidak mendalaminya dengan serius gitu, atau kita tidak mendalaminya dengan kafah, maka ya kita terseok-seok. Padahal syekh kita udah bilang, ini loh jalan keluarnya, sufi jalan keluarnya, tasawuf jalan keluarnya. Nah, gitu komentar saya Mbak Dina. Baik, alhamdulillah sekalilah pembahasan yang begitu mendalam dari narasumber. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh puan-puan semuanya. Adapun jikalau belum terjawab bisa di chat lah di grup WhatsApp kajian mamalah. Situ bisa nanti kontak ke nomor saya, nanti saya kalau bagi yang belum masuk nanti bisa saya masukin. Baik, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 9:53. Terima kasih Ami Rizal telah menyampaikan ilmunya mendalam. Dan nanti sesuai janji dari Ami Rizal nanti kan akan membahas turunan dari materi malam ini mengenai supi dan tasawuf gitu ya Mir, di next sessionnya ya. Ya nanti usul saya nanti kita bisa buat satu sesi lagi bagaimana cara apa namanya menjadi sufi gitu. Kan ini baru bahasanya masih permulaan lah gitu kan gitu. Cuman ini jadi sangat penting karena kalau kita tidak pahami apa soal utama kita seperti yang disampaikan oleh Syabul Qadir, maka susah, jalan keluarnya susah. Tapi kalau kita udah tahu, oh itu yang masalahnya, ya mudah, menurut saya akan mudah. Cuman fasenya aja belum tentu, fasenya aja sabarlah dikit gitu.
Jadi kalau kita tuh udah semakin dekat dengan Tuhan dan kita udah merasa luar biasa, kita harus bergabung gitu kan, karena kebutuhan, bukan karena nafs gitu ya, atau karena perintah Tuhan, maka kita harus bergabung gitu. Jadi insya Allah nanti kita adakan satu kali lagi atau gimana nanti kita lihat lah perkembangannya. Cuman yang saya ingin katakan adalah kalau saya boleh simpulkan gitu ya, Kang. Ini Silakan, Pak Tatang, ada. ya buat Amir ini. Kalau Ya, Ibnu Haldun itu ini kan menurut Amir baru mukodimah. ya, Kalau Ibnu Khaldun itu kan mukodimahnya tebal banget, Mir. Bisa 50 sesi. Baru lanjut. Itu aja, Mir, komennya. mantap. Betul, katimannya Ibnu Khaldun ajab lah kita bahas soal ini kan gitu. Cuman kan yang saya ingin katakan adalah itu yang selalu dibilang Syekh Abdul Qadir gitu. Jadi keep in change, nah kemudian keep company. Jadi momentumnya adalah eh, kita pahamilah fasenya terlebih dahulu. Nah kalau kita udah pahami fasenya, maka akan datang momentumnya itu. Karena saya merasa sebenarnya saya sedang bergerak juga. Jadi saya bergerak terus. Nggak ada yang namanya diam gitu. Tapi pergerakan ini kan sebetulnya ada dua gitu. Pergerakan fisik sama pergerakan spirit. Dalam tasawuf yang penting itu sebetulnya pergerakan spirit. Karena kita adalah tadi bahannya liman masa kita zikirullah. Kita mana caranya kita tuh berjalan kepada Allah. Karena kalau kita berjalan kepada Allah, kita terus berjalan, ya, baru insya Allah kita bisa akan sampai pada masanya di mana kita itu bisa sinkron, ya kan? Bisa sinkron dengan Tuhan gitu. Sehingga sampailah kita nanti, kalau bahasanya kan apa namanya? Wahyu alimukumullah itu gitu. Allah akan beritahukan kepada kita jalan keluar, ya. Ada, jalan keluarnya ada gitu. Masa nggak ada orang kita ini kan dunia ini milik alam, milik siapa kan milik Allah. Jadi kalau kita udah paham bahwasanya dunia ini milik Allah, akan ada jalan keluar itu. Jadi usul saya balik lagi gitu. Cobalah lihat ulang apa yang kita diskusikan ini itu betul nggak gitu masalahnya. Tapi saya ngutip itu dari Syekh Abdul Qadir ya gitu. Kemudian saya merasa itulah masalahnya. Nah, karena kita udah tahu masalahnya apa, sekarang mudah bagi kita untuk cari jalan keluarnya. Karena Syekh Abdul Qadir udah bilang, ya lakukan yang sebaliknya. Jadi, lakukan sebaliknya itu apa? Jangan kamu ikuti sesuatu yang nggak fitrah. Belajarlah untuk itu. Yang kedua, ya, jangan kamu memakai otakmu semata atau matamu semata. Gunakanlah yang kapah. Gunakanlah caranya bagaimana kalbumu, jiwamu bisa kamu pahami juga agar kamu bisa ada jalan menuju Tuhan. Ya. Yang ketiga, janganlah kamu sendiri saja, berjamaahlah kamu. Kan gitu. Yang keempat, nah, barulah cerita muamalah. Gimana mau cerita muamalah? Jalan yang satu aja kita nggak paham. Yang dua kita nggak paham, tiba-tiba kita mau malah nggak bisa, nggak ada jalannya gitu. Saya kira kita tutup karena jam 10. Terima kasih tuan-tuan dan tuan-puan agar atas perhatiannya, tapi intinya adalah niatkan untuk belajar, insya Allah saya akan terbuka untuk itu. Kembalikan kepada Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Amir Rizal, dan mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan panjang Amin. umur dan lancar rezekinya sehingga bisa terus membagi ilmunya kepada kita semua.
Baik Tuan Puan, terima kasih atas kehadirannya mengikuti kajian pada malam hari ini. Dan sebagai informasi untuk pekan depan akan diisi oleh Wajir Nurman, ya, insya Allah. Temanya nanti kita informasikan. Dan pekan berikutnya nanti di akhir bulan yaitu dari Pak Usu ya. Begitu. Nah, untuk awal bulan depan nanti dari Amir Zaim, dari Wajir Jenal lalu Amir Zaim dua kali berturut-turut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup kajian pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.